Selamat datang kembali, Tuan. Nona Qin Yuiwe sudah sesuai dengan perintah Anda, mengatur perawat terbaik untuk merawatnya. 5 tahun ini, kalian sudah bekerja keras. Coba jelaskan, bagaimana situasi kamar dagang sekarang? Selama 5 tahun ini, keluarga-keluarga kaya mulai bangkit. Tapi, perekonomian nasional secara keseluruhan masih di bawah kendali kamar dagang. Ketua Wang, kudengar Tang Sisuan dan Zhao Hailong belakangan ini menghubungimu. Zhao Group ini termasuk perusahaan papan atas di kota Jiangcheng. Baru-baru ini, dia juga berencana menggunakan separuh hartanya hanya untuk bisa berkenalan dengan saya. Proyek puluhan miliar kali ini adalah tanggung jawab saya. Tuan, apa perlu saya batalkan kerjasamanya? Karena menurut saya, keluarga Tang tidak pantas menerima kebaikan Anda. Tidak perlu. Malam ini aku akan datang sendiri ke perjamuannya. Aku sangat penasaran melihat raut muka mereka setelah tahu kebenarannya. Baik. Saat kalian tahu bahwa ketua kamar dagang jenius yang mati-matian kalian jilat hanyalah bawahanku. Bagaimana ya, perasaan kalian nanti? Panas lagi. Jadi, inilah pesta makan malam kamar dagang jenius. Setelah malam ini, aku akan masuk ke jajaran perusahaan papan atas. Tenang saja, Sisuan. Saat ini, pesanan kontrak puluhan miliar itu sudah dipastikan untukmu. Kalau kali ini bisa bekerja sama dengan kamar dagang jenius, aku pasti akan berterima kasih banyak pada Tuan Muda Zhao. Qin Feng, kenapa kamu di sini? Aku tahu kamu pasti sudah diusir oleh Sisuan. Mau cari wanita kaya di sini? Ya, lumayan juga modalmu. Menyewa mobil mewah ini, dan juga setelan ini, pasti menghabiskan banyak uang hasil kuli bangunanmu. Minggir. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Qin Feng, berhenti. Meskipun kamu sudah bercerai denganku, kamu seharusnya punya harga diri. Kok bisa sampai harus numpang hidup di sini? Kita kan sudah bercerai. Apa urusanku ada hubungannya denganmu, Qin Feng? Qin Feng, ini acara makan malam amal Asosiasi Bisnis Genius, bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Lalu, tempat seperti apa yang seharusnya ku datangi? Di matamu, aku serendah itu, ya. Apa aku salah bicara? Tuan Muda Zhao itu anak konglomerat. Ayahnya bahkan akan segera bergabung dengan Asosiasi Bisnis Genius. Sedangkan kamu, cuma seorang kuli bangunan. Konyol. Bodoh. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Sampah itu berani memukul Tuan Muda Zhao. Kalau aku yang lihat, tidak akan kubiarkan dia lolos. Ibu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kulakukan? Masih berani kamu bertanya? Dasar sampah. Kamu cuma kuli di proyek. Sekarang berani-beraninya memukul calon menantuku. Pria ini benar-benar picik. Benar-benar memalukan. Makan malam amal Asosiasi Bisnis Genius ini kan tempat kelas atas. Bagaimana bisa orang seperti ini masuk? Coba dengar. Orang sepertimu tidak pantas ada di sini. Seharusnya kamu bersama anak harammu itu. Pergi sana ke lokasi proyek, Yuyu. Bagaimanapun juga adalah cucu kandungmu. Tega sekali ibu bicara seperti itu tentang dia. Siapa suruh di tubuhnya mengalir darah sampah sepertimu? Anak haram. Besok akan kujual dia ke Myanmar Utara. Bocah sialan seperti itu. Aku tidak sudi. HMPH. Berani menyentuh putriku. Apa kamu cari mati? Hentikan. Kenapa kamu memukul ibuku? Dengarkan sendiri apa yang dia katakan. Apapun yang dia katakan, kamu tidak boleh memukulnya. Qin Feng, kenapa kamu harus datang mengacau saat aku akan menandatangani kontrak? Kamu pikir dengan merusak kontrak ini, kamu bisa mendapatkanku kembali? Itu sudah tidak mungkin. Qin Feng, sekarang juga minta maaf pada ibuku. Apa kontrak itu begitu penting bagimu? Lebih penting daripada anak kandungmu sendiri. Untung Sisuan sudah bercerai denganmu. Karena sampah sepertimu sama sekali tidak pantas. Padahal hari ini adalah momen penting penandatanganan kontrak pesanan antara Sisuan dan kamar dagang Tianchai. Kamu malah datang membuat kekacauan. Sebenarnya apa maumu? Buat apa bicara dengan sampah ini? Keluar. Ibu tidak apa-apa. Keterlaluan. Benar-benar keterlaluan. Hei, Qin, kamu sudah gila? Ya, apa kamu harus membuat keributan sampai sejauh ini? Apa kamu baru puas kalau semuanya hancur berantakan? Hari ini aku akan memberitahumu dengan sungguh-sungguh. Kamar dagang Tianchai tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Aku yang jamin. Wah, sombong sekali bicaramu. Orang yang tidak tahu, bisa-bisa mengira dia adalah ketua kamar dagang Tianchai Provinsi Guang. Tuan M.A. Hanmin. Aku memang bukan M.A. Hanmin. Tapi, bahkan jika M.A. Hanmin sendiri yang datang, dia juga harus tunduk memberi hormat kepadaku.
Kamu cuma sampah dari keluarga Tang. Berani-beraninya bicara omong kosong di sini. Benar-benar cari mati. Cukup, King Feng. Kalau kamu mau melamun, pulang saja sana. Sekarang, pergi dari sini. Dasar orang yang tidak tahu diri. Berani sekali kamu tidak menghormati Tuan Emma kami. Berlutut dan minta maaf. Hanya kalian saja berani menyuruhku berlutut dan minta maaf. Kalian tidak pantas. Kami dari grup Zuoyue keluarga Song dan grup Kangning keluarga Li. Apa kami tidak punya kualifikasi? Dasar mayat hidup. Bagaimana kalau ditambah aku? Grup Royal Triumphant Provinsi Guang. Dan juga aku, grup Chrouching Dragon Provinsi Guang. Mereka berempat ini adalah 4 grup paling top di Provinsi Guang. Satu kata dari mereka saja sudah bisa membuatmu berlutut memohon ampun. Dan kamu masih berani bersikap lancang di sini. Cepat minta maaf sama mereka. Sudah kubilang kalian tidak pantas. Kalian tidak pantas. HMPH, kalau begitu, kamu dan juga keluarga Zhao. Kalau tidak berlutut memohon ampun, maka jangan salahkan aku. Memangnya keluarga Zhao MU itu siapa? Asal kamu tahu saja, keluarga Zhao kami sekarang berafiliasi dengan Serikat Dagang Genius. Aku dan ketua Serikat Genius itu sudah seperti saudara. Kami punya sumber daya terbaik untuk meraih kesuksesan dalam sekejap. Sekarang, apa kamu masih berani mengulangi ucapanmu tadi? Seperti saudara. Cuma kamu? Hahaha. Kalau di rumah tidak ada cermin, lebih baik kamu minum air yang banyak. Apa maksudmu? Biar bisa berkaca dari air kencingmu. Wah, kamu cari mati. Bocah ini, beraninya menyinggung Tuan Muda Zhao. Benar-benar sudah bosan hidup. Kalau kali ini keluarga Zhao berhasil mendekati Serikat Dagang Genius, maka mulai sekarang di Guangshen ini, mereka akan tak terkalahkan. Tidak akan ada yang bisa menghalangi. Mana bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu. Hei! Aku tidak hanya menargetkan Zhao Hailong seorang. Maksudku adalah kalian semua yang ada di sini. Semuanya sampah. kamu. HMPH. Bagus, bagus, bagus. Berani-beraninya melawan semua grup papan atas di Provinsi Guang. Hari ini aku mau lihat seberapa keras mulutmu itu. Pengawal. Kebiri dia. King Feng, kamu mau cari mati. Jangan libatkan Yue Wei. Di mana Yue Wei? Kembalikan dia padaku. Atas dasar apa? Atas dasar kamu tidak bisa merawat Yue Wei dengan baik. Aku tidak bisa merawatnya. Selama 5 tahun ini, kapan kamu pernah peduli padanya? Setiap hari dia makan, pergi sekolah. Waktu dia sakit, aku yang menggendongnya ke rumah sakit. Saat itu kamu sedang apa? Kamu malah bersenang-senang dengan sampah seperti Zhao Hailong. Asyik minum-minum sama dia. Membicarakan bisnismu yang omong kosong itu. Cukup dengan semua urusan sepelemu itu. Memangnya ada gunanya. Yang Yue Wei inginkan itu hidup mewah. Hidup yang serba berkecukupan. Sedangkan kamu tidak bisa memberinya apa-apa. Siapa bilang Pak Qin tidak bisa? Sekelompok orang picik. Apa kalian tahu siapa dia? Apa kalian tahu siapa dia? Memangnya kamu siapa? Sudah kelihatan, si pecundang Qin Feng ini. Pasti sudah dapat tante girang baru. Masih berani-beraninya bilang. Apa kalian tahu siapa dia? Memangnya dia siapa? Cuma kulit rendahan yang kotor dari kampung. Yang hanya bisa pasrah saat ditindas. Kamu hebat juga ya dalam hal ini. Baru saja cerai dari siswan, sudah dapat tante girang baru. Sudah numpang hidup, mau pula dia membiayai anakmu. Saya beri kamu satu kesempatan. Tarik kembali semua hinaanmu pada Pak Qin barusan. Cantik. Jangan galak-galak begitu, dong. Si Qin Feng ini uang tidak punya. Kemampuan juga tidak ada. Buat apa kamu membelanya? Berani menghina Pak Qin. Itu pelajarannya. Kamu berani memukulku. Lau Qian. Qin Feng, masalah di antara kita berdua. Kenapa kamu lampiaskan pada Zhao Xiao? Kenapa? Melihat selingkuhanmu dipukul. Kamu jadi sakit hati. Kamu. Nona Tang, Anda bukan hanya berat sebelah, tapi mata Anda juga buta. Pertama, saya yang memukul Zhao Hailong tidak ada hubungannya dengan Pak Qin. Kedua, meskipun Pak Qin yang memukulnya. Terus kenapa? Kalau Nona Tang seyakin itu, kita taruhan saja. Taruhan apa? Kita taruhan dalam 5 menit. Kesanmu terhadap Tuan Qin akan berubah 180 derajat. Kalau aku kalah, sama seperti caraku memukul Zhao Hailong tadi, kamu boleh balas memukulku. Tapi kalau kamu yang kalah, kamu harus minta maaf pada Tuan Qin di depan semua orang. Oke, aku terima taruhannya. Tapi, kalau kalian yang kalah, kalian juga harus mengembalikan Yue Wei padaku. Kamu tidak akan menang.
Kamu tidak akan menang. Sisuan, penandatanganan kontrakmu dengan kamar dagang Tianchai akan segera dimulai. Kalau terus berurusan dengan sampah ini, aku khawatir urusan pentingmu akan terganggu. King Feng, kamu sengaja membuat kekacauan seperti ini, hanya untuk merusak acaraku yang paling penting. Yang terpenting adalah kontrak pesanan senilai puluhan miliar ini. Kamu tahu betul, demi proyek ini, demi grup Tang, sudah berapa tahun ku habiskan, berapa banyak jerih payah yang sudah kukerahkan. Kalau kamu terus begini, kamu hanya akan menemui jalan buntu. Sepenting itukah sampai kamu tega menelantarkan putrimu sendiri? Tang Sisuan. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya kamu sia-siakan. Inilah kontrak pesanan puluhan miliar yang akan ditandatangani malam ini. Kamu pikir bisa menipu siapa dengan kertas-kertas butut ini? Kamu benar-benar menganggap kami bodoh, ya? Apa kamu tahu kamar dagang Tianchai di belakang ketua MA? Seberapa besar kekuasaan mereka? Bahkan keluarga Jingdu dan keluarga besar Kuan saja tidak berani macam-macam dengan mereka. Mana mungkin dia memberikan kontrak asli padamu? Bagaimana kamu tahu ini bukan kontrak yang asli? Kontrak ini saja aku yang menyuruh MA Hanming membuatnya sendiri. Cukup dengan satu kata dariku. Kontrak ini bisa langsung batal. Lancang, beraninya kamu memanggil nama lengkap ketua MA, dan bahkan berani tidak sopan padanya. Cari mati. Lancang, berani tidak hormat pada Tuan Qin. Awas ku bunuh kau. Akan kujadikan contoh untuk yang lain. Hari ini, targetku adalah kalian semua yang ada di sini. Aku memang cari mati. Terus kenapa? Benar-benar nekat dan kurang ajar. Sombong sekali, ya, semuanya. Jangan terburu-buru. Dia itu cuma badut murahan saja. Biarkan saja dia melanjutkan leluconnya ini. Aku ingin lihat, nanti kalau ketua MA sudah datang, apa dia masih berani terus berpura-pura? Badut murahan itu. Ya orang sepertimu lah, kontrak yang asli ada di sini. Tapi kalian punya mata tapi tak bisa melihat. Tidak bisa lihat, ya. Tidak kelihatan. Ternyata masih bucin juga. Dia bilang apa lagi? Kamu percaya begitu saja? Dia itu cuma kuli bangunan yang angkat-angkat besi. Selain jago berdebat. Dia tidak bisa apa-apa. Dia kan sudah diusir oleh keluarga Tang. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia kesini pakai cara-cara licik. Dan murahan seperti ini cuma untuk cari perhatian, kan? Tujuannya hanya untuk menghancurkan pesanan kontrak 10 miliar yang akan ditandatangani keluarga Tang, supaya Sisuan berubah pikiran dan kembali padanya. Caranya benar-benar hina. Sungguh memalukan. Sayang sekali kamu tidak kerja di bagian pemasaran. Sampah rendahan dengan IQ jongkok sepertimu. Akal bulusmu itu. Semua orang di sini sudah bisa melihatnya dengan jelas. Untuk apa aku jelaskan lagi? King Feng. Jadi ini tujuanmu, menghancurkan kontrakku. Apa untungnya buat kamu? Apa untungnya buat Yui Wei? Aku sudah melakukan semua ini. Ini semua agar Yu Yu punya masa depan yang baik. Sedangkan kamu, benar-benar nekat. Kamu sudah menyinggung 4 keluarga besar. Hanya dengan satu kata, mereka bisa membuatmu tidak sanggup makan. Kamu mau kasih masa depan apa untuk Yu Yu? Semua yang kamu lakukan ini hanya untuk dirimu sendiri. Jangan jadikan Yu Yu sebagai alasanmu. Mulai sekarang, aku yang akan merawat Yu Yu. Dan jangan harap bisa tanda tangan kontrak itu. Kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih. Bagaimanapun juga, keluarga Tang kami sudah menghidupimu selama 5 tahun. Begini caramu membalas kami. Kalaupun kamu membenci kami, tapi Yu Yu itu putrimu. Apa kamu baru puas kalau sudah menghancurkan hidupnya? Menghidupiku selama 5 tahun. Kalau bukan karena aku, keluarga Tang kalian tidak akan seperti sekarang ini. Mulai sekarang, jangan ada dari kalian yang ikut campur soal Yu Yu. Siapa tahu kalian malah akan menjualnya ke Myanmar Utara. Qin Feng, apa kamu belum puas bikin keributan? Qin Feng, apa kamu belum puas bikin keributan? Kamu harus pikirkan juga. Aku tidak mau saat Yu Yu besar nanti dia tahu. Kalau dia punya ayah yang tidak tahu malu sepertimu. Apa hak Anda bicara buruk tentang Pak Qin? Semua yang dilakukan Pak Qin jauh lebih baik daripada Anda. Aku hanya tidak menyangka. Air susu dibalas dengan air tuba. Qin Feng, aku tidak peduli cara apa yang kamu pakai. Untuk membuat dia selalu membelamu. Tapi untuk masalah hari ini, aku tidak mau memperpanjangnya lagi. Kembalikan Yu Yu. Minta maaflah pada semua yang ada di sini. Mungkin aku masih bisa menyelamatkan nyawamu. Anggap saja ini hal terakhir yang Yu Yu lakukan untukmu. Katanya selalu demi Yu Yu. Padahal yang dipikirkan hanya kontrak pesanan 10 miliar itu. Urusanku bukan urusanmu. Karena dia sendiri yang cari mati. Buat apa kita buang-buang waktu lagi? Aku tahu kamu mengkhawatirkannya. Tapi dengan orang sepertinya, itu benar-benar tidak perlu. Apalagi hari ini dia sudah menyinggung Emma Hui. Sudah pasti tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Hanya kalau dia masuk penjara, Yui Wei baru tidak akan dirusak olehnya. Dan tidak akan salah jalan karenanya. King Feng, aku harap kamu mengerti. Semua yang kamu lakukan sekarang hanya akan mencelakakan dirimu sendiri. Aku tahu perceraian ini pukulan berat bagimu.
Tapi kamu bertindak sembrono seperti ini. Tidak akan ada yang bisa menolongmu. Aku akan membawa Yue dan menjauh darimu, agar tidak ikut terseret. Yue itu putriku. Tidak ada yang boleh merebutnya. Yue itu wanitaku. Siapapun tidak boleh merebutnya. Sudah mau mati masih berani keras kepala. Bocah, kamu tahu keluarga Tang tidak bisa melindungimu lagi. Jadi kamu memilih untuk melawan semua grup besar sampai akhir. Tapi semua perbuatanmu itu, bodohnya bukan main. Waktunya tidak banyak lagi. Ma Hanming akan segera tiba. Kamu ini benar-benar pembual besar. Asal bicara saja. Hanya dengan bocah sepertimu, bisa memerintah ketua MA. Tapi, waktu yang kuberikan untukmu juga sudah habis. Benar. Aku, dari keluarga Zhao Provinsi Guang, dengan tulus mengundang semua grup besar, untuk bersama-sama membaikot orang sombong ini, agar dia tidak bisa bangkit lagi. Anak ini sungguh lancang dan nekat. Wolong Group kami memutuskan untuk bergabung dengan keluarga Zhao untuk membaikot orang ini. Zuoyue Group kami pasti akan bertindak. Masalah ini tentu tidak akan ketinggalan Royal Kaihuang Group dari Provinsi Guang. Juga ada Kangming Group dari Provinsi Wang. Kamu tidak tahu sopan santun, membuat semua orang marah. Pantas menerima nasib seperti ini. Inilah akibatnya menjadi seorang pecundang. Untung saja putriku punya pandangan jauh ke depan, dan cepat-cepat bercerai denganmu. Kalau tidak, bahkan aku, Tang Jiang, akan ikut celaka karenamu. King Feng, apa kamu masih tidak sadar betapa bodohnya perbuatanmu? 3. Haha. Bocah, kamu benar-benar cari mati, ya. Ajal sudah di depan mata, kamu masih saja berlagak. 2. Hari ini, sekalipun Ketua MA datang, dia juga tidak bisa menghentikanku untuk menghabisimu. 1. Ketua MA telah tiba. Hormat kami untuk Ketua MA. King Feng, masalahnya sudah sampai sejauh ini. Ketua MA sudah tiba. Kalau kamu berinisiatif mengaku salah, mungkin kamu masih punya kesempatan untuk hidup. Ketua MA, anak ini sangat sombong dan arogan. Di jamuan makan malam, dia bahkan merobek kontrak yang Anda tanda tangani sendiri. MA Hanming, kemari. King Feng, kamu cari mati. Yang cari mati itu kamu. MA Hanming, memberi hormat pada Tuan Qin. Kami datang terlambat. Mohon dimaafkan. Memang sedikit terlambat. Kalau kamu datang lebih awal, kamu masih bisa melihat adegan sombong saat semua grup besar ingin membaikotku. Beraninya. Saya, MA Hanming, hari ini akan berdiri di sini. Saya ingin lihat, siapa yang berani tidak hormat pada Tuan Qin. Ketua MA, ini. Ada apa? Kenapa Anda begitu hormat padanya? Bukankah dia hanyalah pecundang yang diusir dari keluarganya? Apa pantasnya dia sampai Anda begitu menghormatinya? Hanya karena kamu tidak menghormati Tuan Muda Qin. Itu sudah cukup untuk membuat keluarga Zhao MU hancur selamanya. Kalau saja kamu hormat pada Tuan Muda Qin, keluarga Zhao MU sebenarnya bisa meroket. Tapi, sekarang kamu salah memilih. Menjadi seperti ini. Hanya karena satu pemikiranmu yang salah, yang menghancurkan keluarga Zhao MU. Hari ini, keluarga Zhao tidak menghormati Tuan Qin. Hukumannya adalah musnahnya keluarga Zhao. Ketua MA, keluarga kami selalu setia pada Anda. Anda tidak bisa bertindak sekejam ini. Saya mohon, maafkan kami kali ini, Ketua MA. Tolong lepaskan aku kali ini. Tolonglah, Ketua MA. Zhao Hailong, kamu hanya mengandalkan status keluarga Zhao MU untuk bersikap sombong. Sekarang kamu malah bekerja sama dengan semua grup besar untuk memblokirku. Untuk apa kamu memohon ampun sekarang? Nyali kamu besar juga, ya? Hahaha. Seharusnya aku bisa bersama Tuan Muda jenius yang paling kaya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Aduh. Coba katakan padaku, kenapa bisa jadi begini? Jawab saja. Kenapa bisa jadi seperti ini? Kenapa? Hahaha. Bawa dia pergi, Tuan Muda Qin. Ketua MA. Tang Sisuan. Sudah kubilang, semua yang dimiliki keluarga Tang saat ini adalah pemberianku. Kamu tidak percaya saat aku bilang Emma Han Mei harus mendengarkanku. Kamu juga tidak percaya. Aku bilang semua grup besar yang ada di sini harus tunduk padaku. Dan tidak ada yang berani melawanku. Tapi kamu tetap tidak percaya. Sekarang kamu sudah lihat hasilnya. Puas. Kamu jelas-jelas bisa memberitahuku dari awal. Kenapa baru bilang sekarang? Aku sudah bilang. Apa kamu percaya? Kamu menyembunyikannya begitu lama. Hanya untuk menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan putriku. Apa kamu ini masih manusia? Kamu ini cuma cari-cari alasan.
Omong kosong. Apa maksudmu? Kamu mau menyuruh orang memukul ibuku? Aku tidak butuh kamu di sini untuk menghinaku. Kalaupun Tuan MA tertarik padamu, tapi kesuksesan keluarga Tang saat ini apa hubungannya denganmu? Semua ini adalah hasil kerja kerasku sendiri. Nona Tang, sepertinya kamu salah paham tentang Provinsi Guang. Ternyata aku terlalu tinggi menilaimu. Cuma orang tak dikenal. Dalam waktu singkat 5 tahun bisa jadi seperti sekarang ini. Menurutmu itu masuk akal? Kalau bukan karena Pak Qin yang mendukungmu diam-diam dan membantumu, kamu tidak akan bisa berkembang sampai hari ini. Bahkan, kamu sudah dari dulu dihabisi oleh keluarga-keluarga besar, sampai tak bersisa tulang belulangmu. 5 tahun yang lalu, keluarga Tang berada di ambang kehancuran. Aku takut kamu akan menderita. Jadi aku membantumu secara diam-diam, membangun keluarga Tang sampai ke posisi sekarang ini. Aku tidak menyangka, demi menjadi pengusaha kaya raya, kamu tega menginjak-injak perasaan. Tidak. Aku tidak melakukannya. Masih mau mengelak apa lagi? Kejadian hari ini sudah membuktikan semuanya. Mulai sekarang dan seterusnya. Kamu dengan jalanmu. Aku dengan jalanku. Kita berdua tidak punya urusan apa-apa lagi. Mulai sekarang dan seterusnya. Kamu dengan jalanmu. Aku dengan jalanku. Kita berdua tidak punya urusan apa-apa lagi. Omong-omong, tadi kalian mau bersatu untuk memboikotku, kan? Ayo, lakukan saja. Pak Qin, ini semua salah kami. Iya, ini semua gara-gara keluarga Tang dan keluarga Zhao yang membuat masalah. Kami semua hanya dimanfaatkan. Kami di sini ingin meminta maaf kepada Pak Qin. Pak Qin, kami bersedia menunjukkan ketulusan kami untuk menebus kesalahan pada Anda. Apapun syarat yang Anda ajukan, kami tidak akan menolaknya. Sikap kalian tadi saat mau memboikotku, seperti mau menelanku hidup-hidup saja. Kenapa sekarang malah bilang kalian dimanfaatkan? Begini saja. Kalian boikot diri kalian sendiri. Dengan begitu, aku masih bisa membiarkan kalian hidup. Kami sudah berdiskusi, dan kami berencana membeli 3 jalan di sekitar sini. Untuk Anda kelola, perhatikan baik-baik. Aku mau kalian hancurkan diri kalian sendiri. Ada yang keberatan? Aku tidak mau mengulanginya untuk ketiga kali. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Pilihlah kami. Kami menghormati Anda hanya karena formalitas. Tapi kalau kami semua bersatu, siapa yang berani menyentuh kami? Begini saja. Kita sama-sama mundur selangkah. Anggap masalah ini selesai. Kalau Anda macam-macam, jangan salahkan kami kalau kami bertindak kasar. Omong kosong, apa kalian tahu siapa Tuan Qin? Ketua MA. Kami menghormati Anda hanya karena formalitas. Kami sudah berbisnis di seluruh provinsi Guang selama bertahun-tahun. Mana mungkin bisa digoyahkan oleh satu orang saja. Ketua MA, apa Anda benar-benar mau demi anak ini menyinggung seluruh konglomerat papan atas di provinsi Guang? Kalian benar-benar cari mati. Pengawal, bawa mereka semua pergi dari sini. Kami sudah berjaya di Provinsi Guang selama bertahun-tahun. Mana mungkin bisa kau hancurkan hanya dengan ucapanmu saja. Kalau begitu, akan kutunjukkan pada kalian apa artinya kematian. Lenyapkan semua perusahaan mereka dari Provinsi Guang. Di seluruh Provinsi Guang ini, siapa yang bisa dengan kekuatannya sendiri menghancurkan kami semua? Coba saja kalau berani. Gawat, Tuan. Perusahaan kita diserang habis-habisan. Kita sudah bangkrut. Atas dasar apa kau melakukan ini pada kami? Kami tidak terima. Hanya karena ini di bawah pengawasanku. Su Youwei, nona ketiga keluarga Su. Apa itu cukup? Aku, nona ketiga dari keluarga Su di ibu kota, Su Youwei. Apa itu cukup? Su Youwei. Keluarga terpandang dari ibu kota. Nona ketiga keluarga Su. Tuan Qin adalah pria yang sudah lama kukagumi. Dia juga calon menantu keluarga Su di masa depan. Apa semua ini cukup? Pantas saja anak ini begitu sombong dan arogan. Ternyata dia menumpang di kapal besar keluarga Su. Aku tahu si pengkhianat itu pasti punya niat busuk. Ternyata selama ini, tanpa kita ketahui, dia sudah mulai jadi benalu perempuan. Ini semua salahku karena sudah buta. Tolong, biarkan aku hidup. Nona Su, saya rasa kita perlu bicara. Di sini terlalu banyak orang. Bisakah kita pindah ke tempat lain? Baik, ayo pergi. Berhenti. Ada urusan apa, Direktur Pang? Malam ini kamu berani sekali. Ya, apa dia yang jadi andalanmu? Apa urusannya denganmu? Dasar kau binatang tak berperasaan. Katanya demi kebaikan putriku. Ternyata kamu sudah cari pengganti. Kalian bekerja sama berbuat jahat. Pasangan bajingan.
Kamu pikir kamu siapa? Coba saja bicara lagi. Aku akan buat keluarga Tang bangkrut juga. Coba saja bicara lagi. Aku tidak keberatan membuat keluarga Tang bangkrut juga. Kukira kamu bisa hebat karena kemampuanmu sendiri, membuat semua orang tunduk padamu. Ternyata kamu hanya mengandalkan seorang wanita. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku bahkan muak melihatmu. Sudah selesai bicaranya. Laki-laki yang hidupnya bergantung pada perempuan, hanya akan membuat orang lain semakin merendahkannya. Kalau kamu hanya ingin mengatakan itu, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan. Permisi. Coba kamu dengar ucapanmu sendiri. Kalau saja kamu tahu siapa Tuan Qin, pria yang hanya jadi benalu perempuan. Apalagi yang perlu ku ketahui. Hah? Tidak bisa dibilangin. Aku, nona ketiga dari keluarga Kyoto. Status dan kekuasaanku jauh di atasmu. Bahkan aku saja harus menghormati pria ini. Apa hakmu menjelek-jelekkan Tuan Qin? Nanti kalau kamu sudah tahu kebenarannya, kamu akan tahu betapa menyedihkannya dirimu. Lagi pula, kalau bukan karena mengandalkan Tuan Qin, bagaimana mungkin kamu bisa seperti sekarang? Dasar wanita jalang, mulutnya tajam sekali. Benar-benar menyedihkan dan tidak punya keluarga. Daripada mengeluh di sini, lebih baik kita pulang dan memperbaiki diri. Posisiku saat ini masih sangat jauh dibandingkan dengan keluarga Su dari Kyoto. Tapi suatu saat nanti, aku akan melampaui mereka dengan kemampuanku sendiri. Halo, Pak Li. Bukankah sebelumnya Anda bilang mau pesan barang, Pak Li? Pak Wang. Putriku sayang, keadaannya sangat parah. 1 bulan, tinggal 1 bulan lagi. Kalau bulan ini kita tidak bisa membayar lunas, rantai modal perusahaan kita akan putus. Segawat itu. Kalau begitu, bukankah keluarga Tang kita akan tamat? Halo, Pak Qian. Halo, Lilan. Utangmu yang 3 juta itu sudah waktunya dibayar. Tolong beri aku waktu 2 hari lagi. Aku hanya memberimu waktu 1 hari. Kembalikan 3 jutaku. Kalau tidak, akan kujual kau. Jangan, Pak Qian, saya. Putri saya, Anda pernah lihat, kan? Dia itu wanita tercantik nomor 1. Dan masih perawan. Saya akan serahkan dia kepada Anda. Itu bisa untuk melunasi utang, kan? Tapi kali ini aku mau 5 juta. Kamu benar-benar bajingan biadab. Tega menjual putri kandung sendiri. Perusahaan suamiku bangkrut, hidupku juga tidak akan enak. Baiklah, serahkan Tang Zixuan kepadaku. Utang judimu yang 3 juta akan kuhapuskan, dan aku akan memberimu 2 juta lagi. Baiklah, serahkan Tang Zixuan kepadaku. Utang judimu yang 3 juta akan kuhapuskan. Saya tambah lagi 2 juta untukmu. Siap, Pak Qin. Anda tinggal tunggu kabar baik dari saya. Apa aku saja tidak cukup untukmu? Masih mau menghabiskan 5 juta untuk membeli wanita lain? Kamu tahu apa? Tang Zixuan ini adalah wanita tercantik nomor 1 di kota ini. Seorang gadis primadona. Tunggu sampai aku berhasil mendapatkannya. Akan kubuat kalian berdua melayaniku bersama-sama. Halo, Pak Fang. Begini, soal kontrak yang sebelumnya itu, Bu, putrimu ini masih belum menemukan cara yang bagus. Kekuatan asosiasi bisnis Tianchai terlalu besar. Begitu mereka dengar aku menyinggung asosiasi bisnis Tianchai, mereka semua tidak mau bekerja sama denganku. Kalau begitu coba, pinjam uang. Soal pinjaman, Ibu kenal seorang rentenir, Qian Dongsheng. Qian Dongshan, itu kan rentenir. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Kamu mau si pecundang itu menertawakanmu. Tapi ini ilegal. Keadaannya sudah segenting ini. Kamu masih memikirkan hal itu. Selesaikan dulu masalah di depan mata ini. Ikut aku. Ayo. Pak Qian masih menunggumu. Sudahlah, katanya kamu mau membawaku bertemu seseorang. Mana orangnya? Ada di sebelah sana. Halo, Pak Qian. Bu Tang ternyata memang sangat cantik, ya. Melihat langsung ternyata jauh lebih baik. Ayo, silakan duduk. Tidak perlu sungkan. Saya dengar dari Su Xiao, Nona Tang ingin meminjam uang dari saya. Perusahaan akhir-akhir ini memang sedikit kekurangan dana. Soal pinjam uang sih,
tidak ada masalah. Hanya saja, bunganya. Bunganya bisa kita bicarakan. Sebenarnya, saya ada satu permintaan lagi. Aduh, perutku agak tidak enak. Aku ke toilet dulu. Kira-kira, Pak Kian masih ada permintaan lain. Saya hanya mengagumi Nona Tang. Saya ingin mengajak Nona Tang jadi pacar saya. Maaf, ya, aku sedang tidak ingin punya pacar. Oh, aku cuma iseng. Bilang saja. Kita minum sambil ngobrol, ayo habiskan. HM. Minum, ya, diminum sampai habis, baru enak ngobrolnya. Nah, betul. Asal kamu minum 3 gelas berturut-turut. Uang dan biayanya, semua bukan masalah. Aku tepati janjiku. Kamu tidak apa-apa, Nona Tang? Tidak apa-apa. Aku cuma sedikit. Aku. Nona Han. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Halo. Aduh. Aduh. Ah, dasar perempuan sialan. Sudah kuberi obat, tenaganya masih besar juga. Aku tidak percaya ini. Well. Hai. Pak Qin, ada apa? Kamu berani memukulku. Kamu berani memukulku, pergi. Qin Feng, lancang sekali kamu. Pak Qian saja berani kamu pukul. Minta maaf pada Pak Qian. Kalau aku tidak segera datang, putrimu sudah dihabisi orang. Kamu menyalahkanku. Urusan kami bukan urusanmu. HMPH, pergi sana. Akhirnya aku sadar juga. Ternyata kamu yang membiarkan bajingan ini melecehkan putrimu. Kamu ini benar-benar ibu kandungnya Tang Sisuan, ya? Qin Feng, kenapa kamu ada di sini, model? Ibumu mau menjualmu. Membiarkan pria ini menidurimu. Lain kali, kamu harus lebih hati-hati. Omong kosong. Nak, kebohongan seperti ini anjing pun tidak percaya. Kami baru saja mabuk. Aku pergi ke toilet. Dia mencari kesempatan masuk saat kamu mabuk dan mau melecehkanmu. Aku datang dan memergokinya. Dia bahkan memukulku. Kamu benar-benar tidak bisa berubah. Ya, sampai sekarang masih saja mau balas dendam. Sisuan, kamu sudah membuat putriku sangat menderita. Sebenarnya apa lagi yang kamu mau? Tang Sisuan. Kamu percaya mereka atau percaya padaku? Kamu mau aku percaya. Kalau ibu yang melahirkan dan membesarkanku akan mencelakaiku. Qin Feng, bagaimana kamu bisa jadi serendah ini? Kamu benar-benar membuka mataku. Aku tahu perceraian kita adalah pukulan berat untukmu. Tapi kamu tidak boleh memukul Tuan Qian. Kamu tahu Tuan Qian itu siapa? Dan kamu itu siapa? Cepat berlutut dan minta maaf pada Tuan Qian. Coba kulihat, siapa yang menyuruh Tuan Qin berlutut? Siapa yang menyuruh Tuan Qin berlutut? Sudah bosan hidup. Qin Feng. Kamu hanya bisa berlindung di belakang wanita dan pamer kekuatan. Dasar wanita jalang. Beraninya kamu, Nona Su. Saya tidak bersama mereka. Tadi itu kamu yang tidak sopan pada Tuan Qin, kan? Ah, Nona Su, Tuan Qi. Tadi saya yang salah. Saya benar-benar tidak tahu diri. Saya bukan manusia. Saya memang buta. Sekarang baru tahu takut. Asalkan Anda melepaskan saya. Anda suruh saya melakukan apapun, saya bersedia. Cepat mengaku sejujurnya. Kejadian tadi itu perbuatanmu, kan? Ini perbuatanku. Aku hilaf karena nafsu. Apa maksudmu bicara begitu? Ibumu punya utang padaku. Dia mau menjualmu kepadaku. Obatnya juga dari dia.
Katanya, kamu harus tidur denganku. Ma, kenapa Mama tega melakukan ini? Kalau bukan karena Tuan Qin, kamu pasti sudah. King Feng. King Feng, aku salah paham padamu. King Feng, aku salah paham padamu. Nona Tang, tidak perlu bicara lagi. Aku sama sekali tidak peduli soal uang. Dongshan, apa kamu masih mau hidup? Pikirkan baik-baik. Mulai sekarang, semua urusan bisnis keluarga Tang. Jangan beri mereka pinjaman sepeser pun lagi. Baik, Nona Su. Jangan. Jangan begini, Nona Tang. Aku benar-benar salut dengan seleramu. Tuan Qin yang statusnya begitu terhormat. Tega-teganya kamu sia-siakan hanya demi keuntungan sekecil itu. Karena kamu tidak mau. Jangan salahkan aku kalau aku tidak akan segan-segan lagi. Aduh, sudahlah, jangan dibahas lagi, ayo kita pergi. Lalu, Pak Qian, bagaimana dengan kontrak kita? Nona Su barusan sudah memberi perintah. Mulai hari ini dan seterusnya, kita jalan di jalan yang berbeda, dan tidak usah saling mengganggu. Kalau kamu mau pinjam uang, cari saja orang lain. Hah? Kenapa bisa begini? Nak, semuanya tidak seperti yang kamu bayangkan. Jangan bicara lagi, mereka mau membawaku paksa ke Myanmar Utara. Jangan bicara lagi, mereka mau membawaku paksa ke Myanmar Utara. Aku pasti mati. Sudah, jangan bicara lagi. Kamu tidak dengar. Kalau kamu di posisiku, apa kamu tidak akan salah paham juga? Qin Feng. Apa kamu pikir aku mau pinjam uang dari rentenir? Coba kalau kamu cerai lebih cepat, lalu carikan aku menantu kaya raya. Apa aku masih perlu pinjam ke rentenir? Aku melahirkan dan membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Apa kamu pikir itu mudah? Apa aku pantas menderita begini? Aku melahirkan dan membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Apa itu mudah bagiku? Apa aku pantas menderita? Kalian baru saja bercerai. Dia sudah menggaet wanita kaya. Pria brengsek seperti itu apa pantas membuatmu menyesal? Ada lagi si Su Youwei itu. Dia juga sama rendahannya. Sudah, jangan bicara lagi. Kalau sampai Su Xiaosui mendengarnya, keluarga Tang kita bisa tamat. Ayo pergi. Aku, Tang Sisuan, tidak akan pernah menyesal bercerai dari Qin Feng. Bahkan tanpa Qin Feng sekalipun, aku tetap bisa berdiri di puncak dunia. Tuan Muda Su, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Istriku, Sisuan, kenapa kalian ada di sini? Aku punya kabar baik untuk kalian. Qin Feng mana? Dia sudah diusir dari rumah oleh Sisuan. Kamu dan Qin Feng sudah cerai. Baguslah, dari dulu aku sudah muak dengan pecundang itu. Setiap hari kerjanya hanya jadi kuli, hidupnya cuma makan dan menunggu mati. Apa pantasnya dia untuk putriku? Sayang, tadi katanya ada kabar baik. Apa itu? Beberapa hari yang lalu, aku pergi main ke kasino. Di sana aku bertemu dengan orang penting. Siapa? Tuan muda kedua dari keluarga Su, Su Hongbo. Maksudmu keluarga Su dari Zongxia, salah satu dari 7 keluarga besar itu. Aku sudah menunjukkan fotomu pada Tuan Muda Su. Keluarga Su sangat tertarik. Mereka bilang ingin menikahimu. Papa, kenapa Papa sembarangan menunjukkan fotoku pada orang lain? Ayah melakukan ini demi kebaikanmu. Si pecundang Qin Feng itu mana bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Su. Sisuan, yang dikatakan ayahmu itu benar. Asalkan kita bisa mendapat dukungan dari keluarga Su, krisis keluarga Tang kita bisa langsung teratasi. Kalaupun Qin Feng berhasil mendekati Nona Su, kita juga tidak perlu takut. Bagaimana si pecundang Qin Feng itu bisa berhubungan dengan keluarga Su? Sejak diusir oleh Sisuan, pecundang itu menyimpan dendam. Dia mengandalkan Nona Su yang melindunginya untuk menghancurkan bisnis keluarga kita, membuat keluarga Tang kita di ambang kehancuran. Berani-beraninya dia cari gara-gara denganku. Tunggu sampai putriku menikah dengan keluarga kaya Zongxia. Lihat saja, akan kuhabisi kau. Tuan Qin ada di dalam. Kak, aku sudah berhasil mengundang Tuan Qin. Keluarga Su, Su Tianyuan, memberi hormat, Yang Mulia, bangunlah. Terima kasih, Yang Mulia. Kalian bersusah payah mencariku ke sini. Pasti ada yang ingin kalian minta. Katakan saja, Yang Mulia, silakan duduk di kursi utama. Saya ingin memohon Yang Mulia untuk turun tangan, menghadapi keluarga Sue dari Zongxia, dan menyelamatkan keluarga Su kami dari bahaya. Maksudmu keluarga Sue yang dijuluki konglomerat nomor 1 di Zongxia itu? Benar. Keluarga Sue sangat ambisius. Mereka sudah lama ingin menaklukkan semua keluarga terpandang di Zongyuan. Sekarang, saat ayah kami sakit parah, keluarga Sue ingin menyerang keluarga kami. Menghadapi keluarga Sue tidaklah sulit. Tapi,
Kenapa aku harus membantu kalian? Asalkan Yang Mulia bersedia turun tangan, keluarga Su kami akan sepenuhnya tunduk pada Anda. Tapi itu tidak cukup. Saya, Su Youwei, bersedia menjadi budak Anda. Kamu pikir aku kekurangan wanita? Saya tidak memohon Tuan Qin untuk menghadapi keluarga Sue secara langsung. Saya hanya memohon Tuan Qin untuk menyelamatkan ayah saya. Kondisi ayah saya sekarang sangat kritis. Dan Tuan Qin bukan hanya seorang jenius di dunia bisnis, tetapi juga memiliki keahlian medis yang luar biasa. Hanya Tuan Qin yang bisa menyelamatkan ayahku. Kalau begitu, Tuan, saya sudah menemukan petunjuk tentang percobaan pembunuhan terhadap Anda waktu itu. katakan. Tidak apa-apa, katakan saja. Saya menyelidiki berdasarkan senjata rahasia di dalam tubuh Anda. Produksi senjata-senjata rahasia ini semuanya di Zongxia. Saya curiga orang yang mencoba membunuh Anda saat itu juga ada di Zongxia. Apa ada petunjuk lebih lanjut? Untuk saat ini belum ada. Saya masih perlu menyelidiki lebih teliti untuk menemukan dalang sebenarnya. Sepertinya masalah ini tidak sesederhana itu. Aku mengerti. Kamu boleh pergi dulu. Baik. Kalau begitu, kalian bersiap-siaplah. Aku akan segera menyusul. Apa? Kakak, Tuan Qin sudah setuju. Terima kasih, Tuan. Kebetulan hari ini adalah pesta keluarga Su. Kami pasti akan menjamu Anda dengan baik. Anggap saja ini sekalian jalan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hati-hati di jalan, Tuan. Tuan, kita sudah sampai di rumah keluarga Su. King Feng. Ini kan area orang kaya. Ngapain kamu ke sini? Aku datang atau tidak, apa urusannya sama kalian? Kamu pasti membuntuti kami untuk datang diam-diam ke pesta malam keluarga Su. Pasti kamu mau merebut kembali nona ketiga keluarga Su, kan? Membuntuti kalian. Kalian terlalu percaya diri. Pasti karena kamu dicampakkan oleh siswan. Makanya kamu dendam dan mau ikut ke sini untuk balas dendam. Dengar ya, jangan harap balas dendam pada kalian. Kalian tidak pantas. Minggir. Kamu mau apa? Aku cuma mau kamu berdiri di sini. Tunggu sampai kami sudah jauh, baru kamu boleh pergi. Kalau tidak, nanti kamu mengekor di belakang kami. Cari gara-gara lagi. Benar-benar keterlaluan. Tolong, ada yang memukul orang. Ada apa ini? Dia memukul orang. Aku cuma mendorongmu sedikit. Masa begitu dibilang memukul? Kamu ini gak punya malu, ya? Hei, bocah, kau, ikut kami sekarang. Kalau aku gak mau, gimana? Kalau begitu, jangan salahkan kami kalau bertindak kasar. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Qin. Nona Su. Apa mata kalian buta? Berani-beraninya kalian menyentuh Tuan Qin. Masih mau kerja di sini tidak? Salah paham, Nona Su. Tuan Qin, sebenarnya apa yang terjadi? Bukan masalah besar. Hanya saja keluarga mantan istriku mengira aku sedang mengikutinya. Mereka menyuruhku berdiri di sini untuk dihukum, dan tidak mengizinkanku masuk. Benarkah begitu? Ini adalah urusan keluarga kami. Orang luar sepertimu tidak berhak ikut campur. Beraninya kamu menamparku. Ayah, tenanglah sedikit. Bagaimana ayah bisa tenang? Dia itu Nona Su, nona ketiga dari keluarga Su. Kita tidak bisa cari gara-gara dengannya. Dia nona ketiga dari keluarga Su. Hari ini suasana hatiku sedang baik, jadi aku tidak akan cari masalah dengan kalian. Tapi lain kali, belum tentu aku sebaik ini. Tuan Qin, ayo kita pergi. Urus saja diri kalian sendiri. Tidak ada yang hebat darinya. Tunggu saja sampai putriku menikah dengan keluarga Su. Baru kamu akan tahu akibatnya. Ayah, sudah jangan bicara lagi. Paman Tang. Paman Tang, terima kasih atas kerja keras Anda. Ini putri saya. Su Shuang. Nona Peng. Halo. Halo, Tuan Muda Su. Paman Kang. Wajahmu kenapa? Wajahku. Tuan Muda Su, Anda datang di saat yang tepat. Wajah suamiku dipukuli oleh bajingan itu. Apa? Siapa yang begitu lancang berani menyentuh orangku? Siapa yang begitu lancang berani menyentuh orangku? Mantan suami putriku, Qin Feng, si berengsek itu. Apa kalian tidak menyebut namaku? Sudah, tapi ada adik Anda, Su Youwei, di sana. Kami tidak berani cari masalah dengannya. Tenang saja. Malam ini, seorang tokoh penting akan datang ke keluarga Su kami. Pada saat itu, Su Youwei pasti akan membawa bajingan itu bersamanya. Nanti, aku sendiri yang akan memberinya pelajaran untuk kalian. Wah, terima kasih banyak, Tuan Muda Su.
Paman Tang, jangan sungkan. Ini sudah seharusnya. Ayo. Kak, aku sudah berhasil mengundang Tuan Qin. Tuan Qin, akhirnya Anda datang juga. Cepat, tolong periksa ayah saya. Harap tenang. Penyakitnya ini sudah diderita selama setahun. Kan? Benar. Selama setahun ini, kami sudah mencari tabib terkenal kemana-mana. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan ayah saya. Kudengar, Tuan Qin bukan hanya luar biasa dalam bisnis, tapi juga ahli dalam pengobatan dan bela diri. Karena itulah kami terpaksa harus mengundang Anda kemari. Penyakitnya ini cukup istimewa. Bahkan jika aku berhasil menyembuhkannya, dia hanya bisa hidup selama 1 bulan. Bahkan jika aku berhasil menyembuhkannya, dia hanya bisa hidup selama 1 bulan lagi. Lalu, bagaimana ini? Tuan Qin, saya mohon, tolong selamatkan ayah saya. Begitu ayah saya tiada, keluarga Su kami tidak akan pernah hidup tenang. Bangunlah. Memangnya aku bilang tidak akan menolongnya? Terima kasih. Tuan Qin. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya cara adalah menemukan pil 100 herbal. Itu hanya dimiliki oleh tabib Kaisar Hua Tianxi. Bukankah Hua Tianxi sedang berkelana? Di mana kita bisa mencarinya? Halo. Aku beri kamu waktu 1 hari untuk menemukan Hua Tianxi. Bawa dia menemuiku di kediaman keluarga Su. Cepat. Kakak, ayah bisa diselamatkan. Pak Qin, hari ini saya berinisiatif menyiapkan jamuan selamat datang untuk Anda. Apakah Anda ada waktu untuk menghadirinya? Pak Qin ada urusan penting hari ini. Sebaiknya jangan terlalu menarik perhatian. Tidak masalah. Bilang saja pada orang luar kalau aku adalah tabib terkenal yang datang untuk mengobati. Kalau... Wah. Dunia ini sempit sekali, ya. Jadi, kamu yang namanya Qin Feng, Tuan Muda Su, dia itu cuma sampah yang numpang hidup sama perempuan. Setelah melihat langsung, ternyata benar, ya, jaga ucapan kalian. Kapan aku pernah numpang hidup padamu? Seperti apa keadaan keluarga Tang 5 tahun yang lalu? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi masa kalian sendiri tidak sadar? Tang Sisuan, coba kamu pikir baik-baik. Saat bisnismu gagal, bukankah aku pergi sebentar, dan setelah aku kembali, mereka langsung mau memperpanjang kontrak denganmu? Qin Feng, kalau kamu memang sehebat itu, kenapa selama 5 tahun ini kamu tidak mencapai apa-apa? Aku tidak mencapai apa-apa itu semua karena kamu. Sampai kapan kamu mau terus keras kepala seperti ini? Aku akui, waktu itu aku salah paham padamu. Tapi kamu juga tidak bisa mengakui hasil kerjaku sebagai milikmu. Cukup, bocah. Aku paling benci orang sepertimu. Kamu ini siapa? Aku. Su Hongbo. Teman dari Nona Tang kami. Apa aku sudah mengizinkanmu pergi? Berlutut dan minta maaf pada Nona Tang. Hari ini ada Tuan Muda Su di sini. Coba kita lihat siapa yang bisa menolongmu. Kenapa? Kamu mau pakai cara kekerasan? Kamu pikir aku tidak berani? Kamu cuma berani karena ada adikku yang jadi bekinganmu, kan? Dengar? Ya, tidak akan ada yang bisa menolongmu. Cuma mengandalkan kalian para pecundang ini. Sepertinya pecundang ini tidak mau menghargaimu. Ya, gak apa-apa. Aku jadi ingin lihat mulutnya yang lebih keras. Atau tongkatku ini. Tunggu. Su Hongbo, kamu sudah gila. Su Hongbo, kamu gila. Pak Qin adalah tamu keluarga Su kita. Keluarga Su memang punya banyak tamu. Tapi tidak pernah ada yang tidak berguna seperti dia. Lalu, bagaimana caramu bicara padaku? Aku ini kakak keduamu. Lain kali, perhatikan sikapmu saat bicara. Justru karena kakak adalah kakak keduaku. Makanya aku harus menghentikanmu. Kamu ini sudah dibutakan oleh pria ini? Ya, dia itu cuma pecundang yang diusir oleh keluarga Tang. Sampah yang bahkan tidak diinginkan oleh keluarga Tang. Tapi kamu malah memujanya. Kamu tidak malu. Tapi aku yang malu. Kalau begitu, apa aku juga boleh beranggapan? Kalau kakak juga sedang memungut sampah yang dibuang orang lain. Kurang ajar. Aku lihat kamu semakin hari semakin tidak tahu aturan. Yang tidak tahu aturan itu kakak. Pak Qin adalah tamu terhormat yang kuundang untuk mengobati ayah. Tindakan kakak ini. Kalau ayah sampai tahu, beliau pasti tidak akan melepaskan kakak. Hahaha. Baik. Sepertinya, kamu sudah bertekad untuk melindungi berondong ini. Kalau begitu, hari ini aku akan memberimu pelajaran sebagai kakakmu. Tangkap mereka berdua. Aku ingin lihat siapa yang berani tidak sopan pada Pak Qin. Tangkap mereka berdua. Aku ingin lihat siapa yang berani tidak sopan pada Pak Qin. Beraninya kamu. Diam. Ini kakakku, Su Tianyuan. Sebenarnya ada apa ini? Siapa yang menyuruhmu tidak sopan pada Tuan Qin? Pria ini tidak jelas asal-usulnya. Dia juga menggoda adikku. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Kurang ajar, Tuan Qin.
Dia adalah tamu terhormat yang sengaja kuundang untuk mengobati ayah. Kenapa kamu malah bilang dia tidak jelas asal-usulnya? Apa kamu masih menganggapku sebagai kakakmu? Kak, aku tidak bermaksud begitu. Mereka itu siapa? Mereka. Mereka adalah tamu yang kuundang. Kak, sepertinya kita tidak mengundang keluarga Tang. Yang datang adalah para tokoh dari kalangan menengah ke bawah. Begitukah? Iya. Memang begitu. Kalau begitu, usir mereka sekarang juga. Paman Tang, ayo kita pergi dulu. Tuan, maaf atas penyambutan yang tidak pantas ini. Mohon Anda memaafkan kami. Tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil. Tante, Nona Tang, maaf sudah membuat kalian dipermalukan. Tunggu sebentar, nanti aku antar kalian masuk lewat pintu samping. Ini juga bukan salah Tuan Muda Su. Hari ini semua gara-gara si sampah King Feng itu. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan diusir begini. Bu. Tante benar. Semua salah si sampah King Feng itu. Entah, pelet apa yang dia berikan pada kakak dan adikku. Sampai membuat mereka percaya, kalau seorang sampah bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Apa kita biarkan saja masalah ini? Aku tidak terima. Kalian tenang saja. Tunggu sampai si sampah itu selesai mengobati ayahku. Aku akan memberinya pelajaran setimpal. Kudengar hari ini akan ada seorang tokoh besar yang datang. Entah tokoh besar yang mana, ya, orang yang bisa membuat keluarga Shen begitu menghormatinya. Ini pasti bukan urusan biasa. Tapi kudengar kepala keluarga Su sepertinya menderita penyakit parah. Apa mungkin orang penting yang datang ada hubungannya dengan masalah ini? Ketua Shen telah tiba. Apa? Ternyata Ketua Shen. Siapa orang di belakang Ketua Shen? Itu. Sepertinya tabib surgawi I Huang. Ternyata dia. Kaisar Pengobatan Hua, Ketua Shen. Kaisar Pengobatan Hua. Tuan Muda Yu, Kaisar Hua Yi Huang ini sifatnya agak penyendiri. Tidak masalah. Tuan Yi Huang, kali ini kami mengundang Anda karena benar-benar terpaksa. Tolong segera periksa ayah saya. Sebenarnya, ada apa dengan beliau? Baiklah, karena Ketua Shen yang merekomendasikan. Tentu saja aku akan menanganinya. Sementara itu Li Hua. Dia suka perang. Dia orangmu. Mencintai semua. Tuan Qin Sang Dewa Naga sudah jelas-jelas bilang, selama ada pil 100 herbal dari Kaisar Pengobatan, ayahku pasti bisa diselamatkan. Siapa orang hebat yang kau maksud? Aku. Pil 100 herbal hanya mengobati energi esensi, tidak memulihkan energi darah. Memberikan obat secara gegabah hanya akan mencelakai pasien. Itu karena kemampuan medismu dangkal. Berikan pil 100 herbal itu padaku. HMPH, kau pikir kau itu siapa? Atas dasar apa aku harus memberikan obat ini padamu? Tabib Surgawi Hua, kau berani membangkang pada gurumu dan mengkhianati leluhur. Lihat, apa ini? Ini. Ini. Ini adalah token perintah obat langit utara. Benar. Tabib Surgawi Hua. Memberi hormat pada ketua sekte. Bukankah ketua sekte obat langit utara adalah Hua Yi Huang? Apa mungkin pemuda ini adalah keturunan kaisar pengobatan generasi sebelumnya? Tuan Su. Tak kusangka Anda ternyata adalah ketua sekte obat langit utara. Aku tidak menyangka. Ternyata kamu adalah ketua sekte pengobatan langit utara. Hua Tianxi. Dulu aku memberikan kitab medis 100 herbal kepadamu. Supaya kamu bisa menata kembali sekte pengobatan langit utara. Tak kusangka setelah bertahun-tahun berlalu. Sifatmu masih tidak berubah juga. Ketua, saya mohon hukuman dari Anda. Berikan pil 100 herbal itu padaku, dan pergilah. Tuan Qin, ini adalah pil 100 herbal. Benar. Benar sekali. Pil 100 herbal ini mengumpulkan esensi dari 100 jenis tanaman obat. Pil ini bisa menyebabkan seseorang kehilangan banyak darah dan energi. Jika dipadukan dengan jarum pengembali jiwa 9 putaran milikku, kemungkinan besar pasien bisa hidup kembali. Maksudmu, tidak 100% berhasil. Kamu pikir aku ini dewa penyelamat? Tapi,
Untuk penyakit ayahmu, aku sangat yakin bisa menyembuhkannya. Tunggu. Hongkuo, apa yang mau kamu lakukan? Aku datang untuk mencegahmu membuat kesalahan. Bocah ini sama sekali tidak tahu ilmu pengobatan. Omong kosong, apa Tuan Qin bisa mengobati atau tidak? Memangnya aku tidak tahu? Pergi sana. Tidak bisa. Aku tidak bisa menyerahkan nyawa ayahku ke tangan seorang penipu. Hadirin sekalian, kalian mungkin belum tahu. Bocah ini adalah mantan suami Nona Tang yang ada di sampingku. Setiap hari dia hanya bermalas-malasan. Tidak punya keahlian apa-apa. Nona Tang sudah tidak tahan lagi. Jadi dia mengusirnya dari rumah. Orang yang seperti ini. Kemampuan apa yang dia miliki untuk menyembuhkan ayahku? Orang yang seperti ini. Kemampuan apa yang dia miliki untuk menyembuhkan ayahku? Tidak mungkin, kan? Tadi Kaisar Medis bilang Tuan Qin yang sebenarnya adalah ketua sekta. Apa mungkin beliau salah orang? Benar juga, siapa lagi yang bisa membuktikannya? Aku bisa membuktikannya. Yang dikatakan Su Xiao itu benar. Aku menikah dengannya selama 5 tahun. Dan dia memang tidak bisa ilmu pengobatan. Tang Sisue, aku tidak menyangka kau melakukan ini demi mendekati orang berkuasa. Beraninya kamu menghalalkan segala cara. Aku hanya bicara apa adanya agar kamu sadar sebelum terlambat. Kalau sampai terjadi sesuatu pada kepala keluarga Su, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Oh, jadi ini semua demi kebaikanku. Kalau begitu, waktu ibumu memfitnahku dulu. Kenapa kamu tidak maju untuk membelaku? Biar aku beritahu. Atasan ibumu itu bukan hanya ingin menjualmu. Dia juga ingin menjual you. Dalam situasi seperti ini, Qin Feng, lebih baik kamu diam. Semua orang sudah lihat. Anak ini sama sekali tidak punya keahlian medis. Kalau sampai ayah kenapa-kenapa, aku tidak bisa tinggal diam. Sudah, jangan ribut lagi. Kalau memang begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau memang begitu, bagaimana kalau kita bertaruh? Taruhan apa? Aku hanya akan menusukkan 3 jarum. Setelah 3 jarum itu, kalau dia belum juga sadar, aku akan berlutut dan bersujud untuk minta maaf pada kalian semua. Baik. Hanya 3 jarum. Kalau setelah 3 jarum itu ayahku sadar, aku akan langsung bersujud dan minta maaf padamu di sini juga. Setuju. Sudah? Katanya 3 jarum bisa menyembuhkan ayahku. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar lagi. Memangnya kamu pikir kamu ini siapa? Apa kita ini keluarga kerajaan? Coba kamu berkaca dulu sana. Tadinya aku masih mau menjagamu kamu. Tapi sepertinya sudah tidak perlu lagi. Hahaha. Aku di mana ini? Ayah. Ayah akhirnya sadar. Dia benar-benar punya keahlian medis. Ayah, tabib sakti inilah yang menyelamatkanmu. Namanya Qin Feng. Terima kasih banyak, Tuan Qin. Tidak perlu, kondisi Anda masih lemah. Duduk dan istirahatlah. Ada apa? Tadi siapa yang bilang mau bersujud 3 kali? Sebenarnya ada apa ini? Ayah, tadi kakak kedua melarang Tuan Qin mengobati ayah. Dia bilang, kalau Tuan Qin tidak bisa menyembuhkan ayah, dia mau Tuan Qin berlutut padanya. Kurang ajar. Apa kamu berharap ayah mati? Hah, cepat berlutut sekarang. Minta maaf pada Tuan Qin. Tadi saya memang bodoh dan tidak tahu diri. Mohon Tuan memaafkan kesalahan saya. Pergi. Cepat pergi dari sini. Ini semua gara-gara kalian. Tuan Qin, kenapa dada saya rasanya masih agak tidak nyaman, ya? Sebenarnya, Pak Su, Anda diracun. Apa? Sebenarnya, Pak Su, Anda telah diracun. Siapa yang begitu lancang? Berani-beraninya meracuni ayahku. Penjagaan keluarga Su sangat ketat. Sebenarnya siapa yang bisa meracuni barang-barang ayah tanpa ketahuan? Pil 100 herbal ini bisa mengobati kekurangan energi dan darah. Ditambah lagi dengan jarum pengembali jiwa milikku. Seharusnya, Pak Su tidak akan mengalami efek samping apapun. Tapi di mataku, energi dan darahnya masih terus berkurang. Karena itu, aku yakin beliau pasti diracun. Kalau sampai aku tahu siapa yang meracuni ayah, aku tidak akan pernah melepaskannya. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya cara adalah mendapatkan satu obat dewa, yang bisa menyucikan tubuhnya secara total. Obat dewa apa? Lingzi 1000 tahun. Cuma Lingzi 1000 tahun. Aku akan langsung menyuruh orang untuk mengantarnya kemari. Ini bukan Lingzi 1000 tahun yang biasa, melainkan jamur Lingzi yang usianya lebih dari 5000 tahun. Butuh jamur Lingzi yang usianya 5000 tahun. Di mana kita bisa mencarinya?
Tuan Qin, apa tidak bisa diganti dengan obat lain? Atau yang usianya sedikit lebih muda? Jamur Lingzi biasa juga tidak apa-apa. Tidak bisa. Kalau usianya tidak cukup, bukan hanya tidak akan bisa membersihkan racunnya, malah akan menjadi nutrisi bagi racun itu, dan berbalik menyerang tubuhnya. Jamur Lingzi berusia 5.000 tahun. Di mana kita bisa mencarinya? Ya Tuhan, ini benar-benar membuat kita putus asa. Jangan cemas. Aku tahu di mana tempatnya. Di mana? Keluarga Shen? Maksudmu keluarga Shen dari Tianshan? Benar. Aku akan segera pergi ke keluarga Shen untuk memintanya. Kukira kau orang tua bangka ini sudah mati. Kami bahkan sudah mau mengadakan pesta perayaan. Tidak kusangka kau masih hidup. Haha. Ternyata racun-racun itu tidak berhasil membunuhmu. Apa? Jadi kalian yang meracuninya. Memangnya kenapa? HM. Apa yang kalian inginkan? Kami tidak menginginkan apa-apa. Hari ini kami datang hanya ingin menyalakan dupa untukmu saja. Tidak kusangka, orang tua ini masih hidup. Kalaupun kau mati, ayahku akan tetap hidup baik-baik saja. Mulutmu tajam juga, ya, Ming Er. Tadi aku dengar kalian bilang mau pergi ke keluarga Shen untuk mengambil jamur Lingzi 1000 tahun. Terus kenapa? Kebetulan sekali, keluarga Sue kami juga mengincar jamur Lingzi itu. Aku sudah mengutus orang untuk mengambilnya. Kau sengaja melakukannya. Memangnya kenapa? Dengan kekuatan keluarga Sue kami. Kau pikir keluarga Shen akan memberikan jamur Lingzi itu pada kalian? Sekarang kalian punya dua pilihan. Tinggal tunggu mati saja. Atau bergabung dengan keluarga Sue kami. Keluarga si kami. Tidak akan pernah menjadi anjing suruhan keluarga Sue kalian. Orang tua bangka, sepertinya kamu tidak akan menyerah sebelum ajal menjemput. Ya, tunggu sampai kami mendapatkan Lingzi 1000 tahun. Kalian tinggal menunggu ajal di rumah saja. Hahaha. Hanya mengandalkan kalian. Masih berharap bisa mendapatkan Lingzi 1000 tahun. Bocah. Kamu siapa? Aku adalah tabib keluarga Su. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Bos, Anda tahu Tuan Qin. Aku hanyalah seorang tabib biasa. Karena kamu begitu meremehkanku. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana taruhannya? Jika aku bisa mendapatkan Lingzi 1000 tahun, kalian harus memberiku 10 miliar. Kamu benar-benar serakah? Ya. Kalau kamu tidak berhasil mendapatkannya, aku pasrah kalian apakan. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan barang itu, akan kupotong kedua tanganmu. Aku takut kamu tidak punya kemampuan untuk itu. Shenji, sekarang, segera bawa Lingzi 1000 tahun milik keluargamu ke sini untukku. Aku mau sekarang juga. Shenji, mungkinkah dia ketua asosiasi pengusaha Tianchai? Benar sekali, hanya kamu. Masih memanggil wanita rendahan seperti Shenji. Status Tuan Qin sangat terhormat. Jangankan Shenji, bahkan para kepala keluarga besar pun bukan apa-apa baginya. Kukira kalian mengundang orang penting. Ternyata hanya seorang penipu yang suka pamer. Sepertinya keluarga Su ini akan segera hancur. Asli atau palsu, sebentar lagi kalian akan tahu. 1 jam sudah berlalu. Masih ada yang mau kamu katakan? Kenapa terburu-buru? Bukankah kamu juga belum mendapatkan Lingzi 1000 tahun? Jangan-jangan keluarga Shen tidak menghargai kalian. Ya. Sudah sampai. Tuan Qin, Lingzi 1000 tahun sudah diantar. Terima kasih atas usahamu. Ganoderma 1000 tahun ini barang yang sangat berharga. Bagaimana bisa keluarga Shen memberikannya kepada orang lain? Aku memang dari keluarga Shen. Tapi aku belum pernah dengar ada orang bernama Shenji di keluarga Shen. Dulu, demi mengikuti tuanku, aku menyerahkan keluarga Shen kepada adikku, Shen Hui. Hanya Ganoderma 1000 tahun saja. Aku sama sekali tidak menganggapnya berarti. Apakah kamu bersedia? Kalau berani bertaruh, harus berani terima kekalahan. Bagaimana aku tahu Ganoderma 1000 tahun ini asli atau palsu? Sepertinya kamu tidak akan percaya sebelum melihat buktinya. Harum sekali. Ah, memang pantas disebut obat dewa. Tuan Su, buka mulut Anda. Ah, aku rasa benjolan di dadaku ini. Sudah hilang. Selamat, penyakitmu sudah sembuh total. Terima kasih, Tuan Qin. Sekarang, masih ada yang mau kamu katakan? Aku mengaku kalah. Ming Er,
Ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Kepala keluarga Sue, Anda benar-benar pelupa. Ya, apa? 10 miliar. Kamu benar-benar mau mengambil 10 miliar dari keluarga Sue kami. Hari ini, kalau kamu tidak bisa mengeluarkan 10 miliar itu, jangan harap bisa keluar dari sini. Cari mati. Cari mati. Ayah. Jantungku. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Bukan apa-apa. Aku hanya memberinya sedikit pelajaran. Jika dalam 3 hari aku tidak menerima 10 miliar itu, maka dia akan mati mendadak. Halo. 10 miliar itu akan kusuruh orang mengantarnya langsung ke tempatmu. Kenapa kamu berteman dengan orang seperti itu? Membuat keluarga Tang kita kehilangan muka. Kenapa ini jadi salahku? Kalau mau menyalahkan orang, salahkan saja si sampah Qin Feng itu. Pak, sudah, jangan bicara lagi. Ternyata si Qin Feng itu punya kemampuan juga. Ya, nak. Bagaimana kalau kamu coba bicara lagi dengannya? Aku dan dia sudah bercerai. Memangnya ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Lalu menurutmu kita harus bagaimana? Masalah ini harus kamu selesaikan. Kalau tidak, keluarga Tang kita akan hancur di tanganmu. Pergi. Mantan istrinya Qin Feng. Bocah yang tadi melukaiku sepertinya bernama Qin Feng. Pergi dan tangkap dia. Gunakan dia untuk memaksa Qin Feng mengobati jantungku. Apa keluarga Sue benar-benar akan mengirim 10 miliar? Belum tentu. Keluarga Sue akhir-akhir ini sedang naik daun. Keluarga Shen kami sudah menerima pemberitahuan. Kalau bukan karena aku sendiri yang turun tangan, jamur Lingxi 1000 tahun ini pasti sudah jatuh ke tangan keluarga Sue. Sue Wanhao juga punya seorang putri. Orangnya sangat arogan dan semena-mena. Dengan mengandalkannya, keluarga Sue sepertinya tidak akan tinggal diam. Orang itu menguasai dunia. Di dalam klannya ada banyak sekali ahli. Keluarga Su kita sepertinya bukan tandingan mereka. Tidak perlu khawatir. Qin Feng. Fotonya sudah kamu terima, kan? Kamu siapa? Kalau tidak mau Tang Sisuan kenapa-kenapa, datang ke lokasi konstruksi di pinggiran barat jam 12 malam ini. Awas, hari ini, aku yang akan melindungimu. Jangan bergerak. Berhenti. Lepaskan dia, Qin Feng. Menyerahlah. Kalau tidak, akan kubunuh dia. Kau, licik. Perang adalah jalan tipu muslihat. Sebenarnya apa maumu? Nanti juga kau akan tahu. Bawa dia pergi. Qi Feng, kamu datang untuk menertawakanku. Sekarang kamu puas, kan? Dasar wanita ini, bicaramu masih saja setajam ini. Aku dan Tuan Qin bisa berakhir seperti ini. Semua ini karenamu. Lo, Tuan Qin, apa yang aku katakan salah? Kalau bukan karena menyelamatkan dia, kita tidak mungkin masuk perangkap licik keluarga Sue. Haha. sungguh drama anjing makan anjing yang seru. Lepaskan mereka. Aku akan pasrah padamu. Lepaskan mereka. Kamu pikir kamu masih berhak menawar denganku? Kau mau menyembuhkan atau tidak? Coba saja bilang tidak. Akan langsung kurusak wajah cantiknya ini. Tunggu. Asal kau sembuhkan jantungku, aku bisa melepaskan salah satu dari mereka. Tidak bisa, lepaskan keduanya. Kesabaranku ada batasnya. Kamu pikir aku tidak berani membunuh mereka? Coba saja bilang tidak. Aku akan langsung membunuhmu sekarang juga. Berapa lama? Sudah, bocah,
Kau sedang mempermainkanku. Ya, hentikan. Sudah sembuh. Selesai. Tepati janjimu. Lepaskan mereka. Lepaskan? Apa aku pernah bilang mau melepaskan mereka? Beraninya kau menipuku. Cari mati. Jangan. Monster. Kau masih berani melotot padaku. Hentikan. Tuan Besar Sitian. Su Tianyuan. Besar sekali nyalimu. Berani-beraninya kau menerobos masuk ke keluarga Sue. Sebaiknya kau lepaskan Tuan Qin. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Tuan Qin, Tuhan pun tidak akan bisa melindungimu. Aku akui bocah ini memang punya uang. Tapi untuk bisa mengancam keluarga Sue, dia masih jauh. Kalian yakin tidak akan melepaskan Tuan Qin? Hei, Su, keluarga Sue Miu saja sudah tidak bisa melindungi diri sendiri. Masih mau menyelamatkan orang lain? Model. Aku mau lihat siapa yang cari mati hari ini. Oh, Haha. Tadi siapa yang bilang cari mati? Aku mau lihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu. Ketua Shen Jihua, Yi Huang. Ini adalah urusan pribadi antara keluarga Sue dan keluarga Su kami. Tolong jangan ikut campur. urusan kalian dengan keluarga Su. Kami memang tidak berhak ikut campur. Tapi kesalahanmu adalah, kamu berani menyentuh Tuan Qin. Tuan Qin adalah pendiri kamar dagang Tian Chai. Dan juga, beliau adalah master sekte Bei Tian Yao. Tidak mungkin. Pasti palsu. Yang mulia, bawahan terlambat datang menyelamatkan Anda. Mohon Yang mulia menghukum saya. Sue Wanhao pantas mati. Bawahan menyarankan untuk membunuhnya di tempat. Putriku Sue Chang adalah Dewi Surgawi yang membasmi iblis besar. Kalau berani membunuhku, kakakku tidak akan melepaskanmu. Bunuh. Tuan Fei Chang, gawat. Sebaiknya berita yang kamu bawa itu benar-benar urusan yang penting. Kalau hanya masalah sepele. Hati-hati dengan nyawamu. Keluarga Sue telah dibantai habis. Ayah Anda, Sue Wanhao, dan adik Anda, Sue Ning, juga tewas. Ah, apa yang kamu katakan itu benar. Setiap kata yang bawahan ucapkan adalah benar. Arg. Siapa yang telah melukai keluarga Sueku, keluarga Su? Seorang bocah dari keluarga Su bernama Qin Feng. Dia yang membunuh Tuan Besar dan Tuan Muda, Qin Feng. Oh. Kepung keluarga Su. Siap. Ayah, di mana Qin Feng? Aduh, anak gadis kalau sudah besar memang tidak bisa ditahan. Ya, sudah punya tuan, jadi lupa sama keluarga. Pak, mana ada? Right. Sueken, Sueken. Mau apa kamu kesini? Aku datang untuk membalaskan dendam keluarga Sue. Keluarga Sue kalian sudah membantai keluarga Su kami. Kalian pantas mati. Jangan banyak omong, katakan padaku. Di mana Qin Feng? Tuan Qin bukanlah orang yang bisa kamu singgung. Beraninya kamu cari masalah dengan Tuan Qin. Beritahu Qin Feng. Aku hanya memberinya waktu 10 menit. Kalau aku tidak melihatnya, aku akan bakar habis seluruh kediaman keluarga Su.
Bakar. Tunggu. Jadi, kamu Qin Feng. Benar, ini aku. Besar sekali nyalimu. Berani-beraninya kamu membunuh keluargaku. Kalau sudah kubunuh, memangnya kenapa? Kamu bisa apa? Bagus. Kamu orang pertama yang berani bicara seperti itu padaku. Tenang saja. Aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri orang-orang di sekitarmu. Mati satu persatu. Apa yang mau kamu lakukan? Tentu saja. Aku akan menghabisi mereka di depanmu. Satu persatu. Kamu berani. Hahaha. Lihat saja aku berani atau tidak. Tuan Sue, ampuni saya, Tuan Sue, ampuni saya tidak mau mati. Kamu tidak mau mati. Lalu apa keluargaku mau mati? Itu bukan urusan saya. Itu mereka. Semua itu ulah mereka. Semua itu perbuatan mereka. Saya mengaku salah, jadi salahkan saja mereka. Angpau. Hongbo. Bagus, kau berhasil membuatku marah. Apa? Mau membunuhku? Ya, selain meluapkan amarah tak berdayamu di sini. Apalagi yang bisa kau lakukan? Kalau begitu, coba saja. Kumpulkan semua keluarga dan kekuatan besar. Suruh mereka segera datang ke kediaman Su untuk menemuiku. Dasar bocah, masih saja berlagak. Baik, aku akan menunggumu beberapa menit. Aku ingin lihat, orang seperti apa yang bisa kau datangkan. Mereka sudah tiba. Lepaskan orang itu. Hongbo. Ahahaha. Hongbo. Hongbo. Sebenarnya kau ini siapa? Bagaimana bisa kau memanggil begitu banyak keluarga terpandang? Coba pakai otakmu. Pikirkan, apa nama keluargaku? Baik. Coba pakai otakmu. Pikirkan baik-baik, apa nama keluargaku? Qin. Kau adalah keturunan keluarga Qin dari garis darah naga Yinshi. Sepertinya kau masih punya sedikit otak. Bisa menebak secepat ini. Apa itu garis darah naga Yinshi? Garis darah naga Yinshi. Keluarga Qin adalah keturunan dari kaisar pertama sepanjang masa, Qin Shi Huang. Keturunan Qin Shi Huang masih ada di dunia ini. Bukan hanya masih ada, tapi selama ribuan tahun, mereka selalu mengendalikan urusan-urusan besar di dunia. Jika kau bisa berada di sisi Tuan Agung, kau akan lebih takjub lagi dengan betapa rumit dan kuatnya jaringan keluarga Qin. Hormat pada Tuan Agung. Tidak mungkin. Kau sama sekali tidak mungkin pewaris garis darah naga Yinshi. Kau membiarkan anak-anakmu menyakiti orang lain. Dan sekarang kau mencoba mencelakaiku. Apa kau sadar akan kejahatanmu? Aku, Sue Pan, tidak tahu kejahatan apa yang telah kulakukan. Kalaupun kau Tuan Agung, lalu kenapa? Selama tinjuku cukup kuat. Akulah sang penguasa. Sombong sekali. Tidak tahu diri. Kita ada begitu banyak orang di sini. Apa kau pikir bisa melawan kami semua sendirian? Mungkin aku malah bisa berbuat baik dan jadi terkenal. Cih, para pejabat istana. Haha. Kalian bahkan tidak pantas mati di tanganku. Hamba terlambat datang menyelamatkan Anda. Mohon hukuman dari Yang Mulia. Tidak apa-apa, kalian belum terlalu terlambat. 5 tahun lalu, ada yang mencoba membunuhku. Apa ada kabar? Beberapa tahun yang lalu, hamba pernah menangkap beberapa ahli yang menyergap Yang Mulia. Tapi mereka semua bunuh diri dengan racun. Sehingga hamba tidak mendapatkan petunjuk apapun. Yang Mulia pernah diserang. 5 tahun lalu, saat aku baru menjadi bos di balik layar kamar dagang Tian Chai. Seseorang mencoba membunuhku. Alasan aku tidak menonjolkan diri selama 5 tahun ini adalah untuk mencari tahu dalang sebenarnya. Hamba telah menyelidiki akhir-akhir ini dan sudah menemukan titik terang. Katakan. Hamba curiga pelakunya ada di antara para ahli racun. Kenapa kau mulai mencurigaiku? Memangnya kenapa kalau iya? Hahaha. Berlutut dan minta ampun pada Yang Mulia. Hanya karena seorang tuan muda keluarga Qin sudah membuat kalian setakut ini. Kau tidak akan bisa membayangkan kekuatan klan Naga Yin.
Merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa mengikuti Yang Mulia. Kehormatan. Menurutku, kalian hanya takut mati saja. Bunuh dia. Bunuh dia. Mau membunuhku? Konyol sekali. Aku akui keluarga Qin sangat kuat, tapi selama tinjuku cukup keras, keluarga Sue kami juga bisa menjadi klan naga. Berani menghina keluarga Qin, kamu cari mati. Ternyata kamu. Kaulah yang menyerangku diam-diam waktu itu. Sue Chen, berani sekali kamu. Beraninya kamu mencoba membunuh Tuan Besar. Ternyata kamu bisa menebaknya juga. Memang aku. Lalu kenapa? Kekuasaan keluarga Qin tak tertandingi. Apa kamu tidak takut ini akan mencelakai sisa anggota keluarga Sue MU? Baik kamu maupun keluarga Sue. Kalian semua akan merasakan amukan Tuan Besar. Keluarga Qin memang kuat. Tapi sekuat apapun keluarga Qin, mereka hanya punya seorang Qin Feng. Selama Qin Feng mati, mereka bukan lagi ancaman. Jadi tujuanmu hanya agar keluarga Sue bisa mengambil alih keluarga Qin. Benar. Keluarga Sueku juga salah satu keluarga terpandang di Kyushu. Sedangkan keluarga Qin MU hanya punya beberapa ratus orang. Apa hak kalian untuk menguasai dunia? Kamu terlalu sombong. Kamu pikir hanya dengan mengambil alih keluarga kami, keluarga Sue akan punya kesempatan. Satu kata untukmu, bodoh. Banyak omong. 5 tahun lalu kamu beruntung bisa kabur. Kali ini, jangan harap bisa lari lagi. Aku tidak pernah berpikir untuk lari. Justru aku takut kamu yang tidak akan bisa kabur hari ini. Mati kau. Lindungi Tuan Besar. Gerombolan tak berguna. Sama sekali bukan tandinganku. Sekarang, akan kulihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Kekuatan Tuan Besar. Memang hebat Tuan Besar. 5 tahun lalu, kamu sama sekali bukan tandinganku. Kau juga tahu, ini sudah 5 tahun berlalu. 5 tahun ini kuhabiskan untuk berlatih keras. Tidak mungkin dalam 5 tahun kamu bisa melampauku. Kalau begitu, kita buktikan saja dengan pertarungan. Kukembalikan padamu. Hah? Tolong aku. Ini beracun. Kau pantas mendapatkannya. Tolong aku, dan akan kuberitahu siapa dalang di baliknya. Selamatkan aku, dan akan kuberitahu siapa dalangnya. Siapa yang berani menyuruhmu membunuh Tuan? Katakan siapa? Dia. Dia. Du. Racun, payung maut, ini. Setetes saja sudah cukup untuk membunuh seorang ahli tingkat dewa. Racun semacam ini hanya dimiliki oleh keluarga Qinku. Jangan-jangan ada pengkhianat. Masalah ini tidak sesederhana itu. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi keluarga Sue di Zongxia. Seluruh kekayaan mereka boleh kalian bagi sesuka hati. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan. Baiklah, kalian semua boleh bubar. Tuan, situasi saat ini berubah dengan sangat cepat. Apa rencana Anda selanjutnya? Sekarang keluarga Qin sedang menghadapi masalah internal dan ancaman dari luar. Situasinya sangat tidak stabil. Aku harus kembali untuk mengambil alih posisi kepala keluarga Qin. Kalau begitu, aku mau pergi menemani Anda. Masalah kali ini tidak sederhana. Kamu tunggu aku di rumah. Zhao Er. Ada apa? Siapa yang membuatmu semarah ini? Qin Feng. Qin Feng. Dia kembali lagi. Apa? Dia masih hidup. Apa maksud ayah dengan perkataan itu? Apa kamu tahu kenapa dia menghilang selama 5 tahun? Bukankah itu karena dia tidak bisa menyelesaikan ujian keluarga? Dia merasa malu, lalu bersembunyi selama 5 tahun. Omong kosong. Qin Feng sudah menyembunyikan kemampuannya sejak kecil. Dengan kemampuanmu, mau bersaing dengannya untuk posisi tuan muda.
Kamu tidak punya peluang sama sekali. Lalu kenapa dia harus bersembunyi selama 5 tahun? Karena 5 tahun yang lalu, ayah mengirim orang untuk membunuhnya. Apa? Ayah mengirim orang untuk membunuh anggota keluarga sendiri. Kalau sampai ada orang lain yang tahu soal ini, kita berdua akan tamat. Aku melakukan ini semua demi kamu. Lalu, sekarang kita harus bagaimana? Sekarang, seluruh keluarga Qin menjadikanku yang paling terhormat. Apakah Qin Feng bisa mewarisi posisi tuan muda keluarga Qin? Itu belum pasti. Apalagi yang kamu khawatirkan? Aku tahu apa yang kamu cemaskan. Sekarang pergilah kumpulkan semua kekuatan besar. Hari ini, aku akan membuat semua orang mendukungmu sebagai kepala keluarga Qin. Setelah aku berhasil mencapai kekuatan setingkat dewa, bajingan kecil Qin Feng itu pasti akan mati. Terima kasih, ayah. Bagus, cepatlah laksanakan tugasmu. Ada apa? Tuan, saya baru saja menerima kabar. Keluarga Qin sedang mengadakan upacara penyerahan kekuasaan. Apakah itu dipersiapkan untukku? Bukan, itu untuk Qin Zhan. Apa? Tuan, harap tenangkan amarah Anda. Beraninya dia, si Qin Jianghe. Dulu, ayahku memintanya untuk mengurus urusan keluarga Qin untuk sementara waktu. Tak kusangka dia malah menyalahgunakan wewenangnya dan mengangkat anaknya sendiri sebagai penerus. Selama Anda hadir di sana, saya yakin keluarga Qin pasti akan berada di pihak Anda. Belum tentu. Keluarga Qin saat ini, aku khawatir sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya Qin Jianghe. Kumpulkan semua keluarga besar. Perintahkan mereka untuk segera datang ke kediaman Qin dan menemuiku. Baik. Terima kasih atas kebaikan para tetua sekalian. Selama saya menjadi kepala keluarga, saya pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Ayah. HM. Semuanya, silakan duduk. Hari ini adalah peringatan 10 tahun meninggalnya kakak tertua saya. Meskipun saya untuk sementara menduduki posisi kepala keluarga, tapi seperti kata pepatah, negara tidak boleh sehari pun tanpa raja, dan keluarga tidak boleh sehari pun tanpa pemimpin. Karena itu, saya berencana dari kalangan generasi muda, untuk memilih seorang anak muda yang paling unggul dan berbakat, datang untuk mewarisi posisi kepala keluarga Qin. Saya akan menjabarkan satu persatu prestasi gemilang yang telah diciptakan oleh generasi muda untuk keluarga Qin. Pemungutan suara untuk putra kedua keluarga Qin, Qin Zhan, dalam waktu 5 tahun, telah menghasilkan keuntungan 1.500 miliar untuk keluarga Qin. 1.500 miliar. Itu setara dengan pendapatan sebuah negara dalam setahun. Sudah jelas, posisi kepala keluarga Qin sudah pasti milik tuan muda Qin Zhan. Saya memilih tuan muda Qin Zhan. Saya juga. Benar, kami juga mendukung. Iya, iya. Sepertinya kalian semua tidak keberatan jika Zhan mewarisi posisi kepala keluarga. Tentu saja, tuan muda Qin, yang mewarisi posisi kepala keluarga. Itu sudah suratan takdir. Kalau begitu, keluarkan segel Raja Qin. Nak, segel ini kuserahkan padamu. Tunggu. Kintong, kamu datang terlambat. Wah, menarik sekali. Ya, aku ini keturunan langsung keluarga Qin, dan sekarang sedang ada pemilihan pewaris. Tapi kalian sama sekali tidak memberitahuku. Ucapanmu itu tidak adil untuk paman kedua. Kamu tidak ada kabar selama 5 tahun. Paman kedua ingin memberitahumu pun tidak bisa. Memangnya kenapa kalau kami memberitahumu? Kamu sudah tidak muncul selama 5 tahun. Atas dasar apa kamu mau merebut posisi kepala keluarga dariku? Posisi kepala keluarga ini sudah pasti milikku. Dia Berani sekali. Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Yang tidak tahu aturan itu Anda, kan? Lancang, apa hakmu? Seenaknya memberikan posisi kepala keluarga pada putramu. Saya bertindak sesuai dengan aturan keluarga. Oh, Anda masih ingat aturan keluarga? Rupanya, selama 5 tahun ini, aku mendirikan kamar dagang Tianchai, menyatukan 7 keluarga besar, dan menjadi orang nomor 1 di daftar Forbes dunia. Apa aku tidak berhak mewarisi posisi kepala keluarga Qin? Omong kosong. Ketua kamar dagang Tianchai itu Tuan Shen dari Shenji. Semua orang tahu itu, Qin Feng. Kamu masih mau bilang apa lagi? Sekalipun dia tuan muda, dia juga harus dihukum sesuai aturan keluarga. Kulihat siapa yang berani menyentuh tuanku.
Keluarga Su kalian ternyata sudah memihak Qin Feng. Tapi, kamu harus pikirkan baik-baik. Ini adalah keluarga Qin, aku tidak peduli. Aku hanya mengakui Tuan Qin. Hari ini, akan kutunjukkan pada kalian. Siapa kepala keluarga Qin yang sebenarnya? Oke. Paman kedua? Sekarang paman masih mau bilang apa lagi? Memangnya kenapa kalau begitu? Kamu melewatkan waktu penilaian? Itu tidak dihitung. Benar? Tidak dihitung. Apa aku bisa menganggapnya begini? Paman sengaja memihak putramu. Apa yang kukatakan? Itulah aturannya. Kalau kamu tidak senang, kamu boleh meninggalkan keluarga Qin. Hebat sekali. Apa yang kukatakan? Itulah aturannya. Paman jangan lupa. Posisi ini dulu ayahku yang serahkan padamu. Itu dari awal memang milikku. Ayahmu hanya mengembalikannya padaku. Mundurlah dan biarkan aku mewarisi posisi kepala keluarga Qin. Masalah hari ini, aku bisa anggap tidak pernah terjadi. HMPH. Mimpi saja. Jangan buang-buang waktu dengannya. Sepertinya kamu memang keras kepala dan tidak mau sadar. Baik. Tuan. Wah, Beraninya kau, Qin Jiaozi. Kamu berani-beraninya menyerang anggota keluargamu sendiri. salahkan saja dia yang cari mati. Harus banget kamu merebut posisi kepala keluarga dari anakku. Kalian benar-benar mau melawanku. Pengawal pribadi yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Sudah kuganti semuanya sejak lama. Sekarang mereka semua orangku. Bagus. Kalau begitu, aku juga tidak akan menahan diri lagi. Bagus. Kalau begitu, aku juga tidak akan berbelas kasihan. Hari ini, bukan cuma kamu yang akan mati. Mereka semua juga harus mati. Dan, mati kau. Wah, Qin Jianghe. Kamu bersekongkol dengan orang luar, dan mencelakai anggota klan kita sendiri. Hanya karena satu kejahatan ini, kamu sudah pantas dihukum mati. Sekarang, menyerahlah sekarang juga. Pantas dihukum mati. Jin Feng, coba saja selamat dari tanganku dulu, baru kita bicara. Ayah, cepat bunuh dia. Asalkan ayah membunuhnya, posisi kepala keluarga Qin akan tetap menjadi milik kita. Sekarang, semuanya jadi hening. King Feng, beraninya kamu membunuh anakku. Kurang ajar. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kalau begitu, coba saja. Kamu, seorang ahli tingkat dewa. Aku tidak pernah bilang kalau aku bukan ahli tingkat dewa. Memangnya kenapa kalau tingkat dewa? Kamu tidak mungkin bisa jadi tandinganku. Cepat mundur. Tendangan angin puyuh. Menggetarkan 8 penjuru. Apa itu? Itu adalah roh suci, kekuatan khas milik ahli tingkat dewa. Jika salah satu pihak kalah, Maka jiwa dan raganya akan musnah. dan tidak akan pernah bisa berinkarnasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Model. Ternyata, inilah tingkat tertinggi ilmu bela diri. Anakku. Aku datang menemanimu. Yang mulia menang. Benar, Yang Mulia. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia. Dasar King Feng.
Sudah lama sekali tidak datang menemuiku. Aku harus bilang apa padanya ya? Jangan urusi aku. Sudah kubilang aku tidak mau. Kenapa? Kamu tidak mau bertemu denganku. Kedepannya, perkembangan perkumpulan saudagar jenius ini masih sangat membutuhkan bantuan dari Anda semua. Semuanya, mari bersulang. UR. Kenapa tatapan mereka ke kita berdua aneh sekali? Hormat pada Yang Mulia. Silakan semuanya berdiri. Dia adalah ketua perkumpulan saudagar. Astaga! Aku ketinggalan apa?